Oke teman-teman, saya siapkan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ingin memulai membuat tutorial lengkap cara mudah membuat komik. Nah, oke, jadi banyak pertanyaan, gimana sih caranya bikin komik yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, jadi apa yang saya sampaikan pada tutorial ini sifatnya adalah sharing dari semua pengalaman saya, dari apa yang saya pelajari, baik dari pengalaman maupun dari teori membuat komik. Nah, dan semua itu sudah saya praktekkan. Jadi saya berharap apa yang saya pelajari bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Nah, jadi tahap membuat komik itu kalau untuk orang yang mungkin benar-benar jenius ya, untuk yang benar-benar jenius ya mungkin langsung proses menggambar ya, langsung buka laptop atau buka kertas atau buka sketchbook ya, atau menyiapkan kertas ukuran A4 atau A3 langsung gambar ya kan. Tetapi itu saya rasa nggak banyak orang yang bisa membuat secara langsung dan hasilnya maksimal. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam membuat komik ada tahap-tahap yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi ada beberapa tahap yang benar-benar harus diperhatikan. Nah, tahap-tahap ini tujuannya bukan untuk mempersulit, justru untuk mempermudah. Tahap-tahap diantaranya dari menyiapkan skrip, diawali dengan merancang ide cerita, genre, hingga sampai membuat komik fix dan siap terbit atau siap dipublikasikan. Nah, pada materi kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan materi yang paling pertama, yaitu menentukan ide cerita. Nah, bagaimana cara menentukan ide cerita? Nah, ini saya coba buka dulu beberapa dokumen. Nah, ini skripnya. Nah, sebelum saya membuat komik, pertama kali saya membuat skripnya. Kenapa sih? Kenapa kita nggak langsung gambar aja? Nah, seperti ini jadi mindsetnya teman-teman. Kalau kita langsung gambar, ya, kita langsung menggambar halaman komik. Ya, kalau kita langsung menggambar halaman komik, kalau ide cerita kita belum matang, di tengah perjalanan saat komik itu belum selesai, pikiran kita kemungkinan besar akan buntu dan macet, dan kita nggak tahu arah cerita kita akan kita bawa kemana. Nah, jadi kita justru malah stuck dan terjebak. Waktu kita terbuang percuma, nggak efektif, dan kita nggak akan tahu harus melanjutkan dengan cara seperti apa lagi, ya kan? Nah, tetapi kalau kita sudah menyiapkan semua urutannya dengan baik, dari membuat ide cerita, genre, ke depan nanti saya ajarkan membuat skrip, ke depan nanti mungkin kita mulai mempraktekkan membuat studi karakter atau desain karakter sampai menyelesaikan hingga komik itu fix. Nah, jadi kita menaruh satu persatu pikiran kita dalam setiap tahapan. Jadi setiap tahapannya maksimal. Nah, insya Allah waktu kita membuat komik, waktu kita mulai produksi, ya, waktu kita produksi atau kita menggambar, nah jadi pikiran kita sudah matang, pikiran kita sudah nggak mikirin lagi nanti ceritanya gimana. Jadi kita bisa lebih fokus dalam menggambar. Angle-nya sudah siap karena sudah kita tuangkan dalam storyboard.
kemudian karakternya udah siap, siapa aja, penokohannya gimana, namanya siapa aja, ceritanya udah siap. Jadi kita lebih fokus ke dalam visualisasinya, efeknya seperti apa, ya, kerapihan line artnya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tujuan step by step, langkah-langkah membuat komik. Jadi setiap langkah-langkah itu bukan untuk mempersulit, ya, tapi justru mempercepat kita dalam memproduksi komik. Nah, jadi jangan salah ya, kalau kita langsung gambar, kalau kita bukan yang jenius banget ya, kita justru malah semakin banyak memakan waktu, boros tenaga, boros pikiran, nggak efektif. Nah, tetapi kalau kita menyerahkan atau mengalokasikan pikiran kita dalam step by step pembuatan komik yang baik dan benar, insya Allah kita nanti lebih maksimal dalam proses menggambarnya hingga komik itu siap terbit. Nah, jadi hari ini kita fokus gimana sih cara menentukan ide cerita. Nah, tahap yang paling pertama yaitu kita menentukan ide cerita. Ide cerita adalah satu kalimat sederhana yang menjadi pondasi dari semua yang ada pada komik kita ya teman-teman ya. Ibarat kita bangun rumah, nah sebelum ada pondasinya, sebelum ada temboknya, sebelum ada atapnya, dan sebelum ada perabotnya, sebelum kita finishing rumah tersebut, nah kita harus punya tanah dulu, lahan. Nah, lahan itu yang menjadi tempat berdirinya rumah. Begitu juga dengan ide cerita. Kalau nggak ada ide cerita, kita akan kesulitan dalam membuat komik kita ke depannya nanti. Nah, jadi kalau teman-teman melihat, nah ini tampilan dari script Ultimate Guide ya, buku 1 yang versi tahun 2018. Jadi cerita dari Ultimate Guide itu berdasarkan dari sebuah premis sederhana. Saya carikan dulu. Kalau nggak ketemu dokumennya langsung aja. Jadi kalau Ultimate Guide ide ceritanya ya, ini saya mengambil contoh dari karya saya, buku komik saya Ultimate Guide. Nah, ide cerita atau orang bisa menyebutnya premis ya. Ide cerita pada komik Ultimate Guide dari semua sekian deretan panjang ceritanya hanya berawal dari satu kalimat sederhana, yaitu Zetro, seorang pemuda yang berambisi ingin menjadi superhero tetapi tidak memiliki kekuatan super layaknya para superhero dunia yang lain. Nah, jadi premisnya adalah seorang pemuda bernama Zetro yang berambisi ingin menjadi superhero tetapi dia tidak memiliki kekuatan super. Sesederhana itu teman-teman. Nah, kita ambil contoh lagi premis pada anime Dragon Ball misalkan. Nah, Dragon Ball juga dari semua saga atau arc ya. Kalau teman-teman lihat animenya dari episode 1 sampai sekian ratus episode, bahkan mungkin ribuan chapter ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Dragon Ball itu berawal dari satu ide cerita sederhana, satu kalimat saja ya kan. Hanya berawal dari Son Goku yang ingin mendapatkan ketujuh bola naga bersama teman-temannya untuk mengabulkan suatu permintaan. Nah, jadi semua harus berawal dari satu premis sederhana tersebut. Kemudian kita cari contoh lagi, teman-teman. One Piece, ya kan? One Piece. Kita coba analisa. One Piece, ya. One Piece premisnya itu jelas banget ya. Ya, seorang Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut, ya kan? Sederhana ya. Kita ambil contoh lagi, Doraemon. Kita ambil premisnya, semua deretan ceritanya yang sampai sekarang nggak habis-habis, mengembangkan ceritanya luar biasa. Doraemon tersebut ya, hanya berawal dari satu kalimat sederhana. Ya, hanya berawal dari satu kalimat sederhana, yaitu
Doraemon yang datang dari masa depan, dari abad 21, yang ingin memperbaiki masa lalu dari kehidupan Nobita. Ya, jadi Doraemon yang datang dari masa depan ingin memperbaiki kehidupan Nobita kecil. Nah, kurang lebih premisnya seperti itu. Nah, kita harus menentukan ide cerita itu dulu, teman-teman. Jadi kalau kita nggak menentukan ide cerita, kita nanti nggak akan bisa melanjutkan pembuatan komik kita. Nah, sekarang teman-teman langsung praktek aja ya. Coba bikin satu kalimat yang menarik, yang kira-kira itu orang lain bisa suka dan kalian kompeten dalam mengembangkan cerita tersebut. Silahkan kalian coba langsung praktek membuat satu kalimat. Nah, setelah kalian bikin kalimat, kalian boleh menunjukkan premis kalian di kolom komen, dan untuk tanya jawab kalian boleh bertanya di bagian kolom komen. Insya Allah pasti saya akan balas, saya akan senang untuk membacanya dan memberikan komentarnya. Nah, jadi mungkin hari ini itu dulu ya teman-teman ya, simple aja, singkat aja, nggak usah lama-lama. Jadi saya lebih suka memberikan materi atau tutorial yang aplikatif aja ya, nggak terlalu teoritis, tetapi insya Allah lebih bisa langsung dipraktekkan. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Yang paling pertama yaitu kita menentukan premis atau ide cerita. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana cara membuat skrip cerita dari awal, tengah, sampai akhir cerita. Nah, dari premis itu nanti kita bisa mengembangkan skrip cerita. Ya, orang bisa menyebutnya sinopsis, tapi saya lebih suka menyebutnya skrip ya. Skrip cerita dari awal sampai akhir cerita pada komik kita. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pada channel Ayub Nurmana. Oke, langsung aja. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, jadi hari ini kita bahas langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua ya, langkah kedua dalam tahapan membuat komik. Sebelumnya kita udah bahas langkah pertama, yaitu menentukan ide cerita. Langkah selanjutnya kita akan menentukan genre cerita. Nah, genre ini maksudnya apa? Saya langsung kasih contoh aja ya. Jadi genre cerita contohnya ada banyak ya. Yang paling populer adalah genre action, komedi, horor, ada science fiction, kemudian ada genre thriller, kemudian genre romance. Nah, itu beberapa genre yang populer. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman ya teman-teman ya, cerita baik dalam bentuk novel, komik, atau animasi atau film live action ya, kreator atau penulis itu memadukan dua genre sekaligus. Misalkan komedi digabung dengan genre action. Ada juga romance dipadu dengan
thriller, ya kan? Nah, ada juga genre superhero ya. Genre superhero sudah menjadi genre tersendiri. Atau genre superhero dipadu dengan pastinya dengan action ya. Atau bahkan tiga sekaligus ya. Tiga genre sekaligus. Ada genre superhero, ada action, ada science fictionnya. Nah, jadi teman-teman, walaupun kita memadukan berbagai genre ya, tetapi tetap harus ada satu genre yang paling menonjol atau yang paling kuat genrenya, yang menjadi ciri khas dari cerita itu. Nah, kenapa kita wajib membuat atau menentukan genre ya? Karena seperti yang kita bahas kemarin, jikalau ibarat ide cerita adalah sebuah lahan, ibarat dalam membuat rumah. Nah, ini juga adalah tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, genre adalah bagian dari pondasi rumah. Ibarat kalau kita ibaratkan untuk rumah ya, genre adalah bagian dari pondasi rumahnya. Nah, kalau kita tidak punya genre, cerita kita juga akan kehilangan arah, nggak tentu arahnya mau kemana. Mau dijadiin komedi kah, mau dijadikan romance atau genre fantasi. Nah, kita harus menentukan dulu. Dari genre yang sudah kita tentukan, kita juga bisa dengan mudah selanjutnya menentukan cerita kita, pengembangan karakternya, tokoh-tokohnya, konflik apa yang harus kita buat. Jadi kita lebih terarah. Nah, silakan teman-teman langsung praktek aja, tentukan genre apa yang ingin kalian tentukan dalam cerita kalian. Mungkin kalau latihan pertama kali kalian menentukan satu genre aja. Tetapi kalau misalkan kalian suka tantangan, nggak masalah sih langsung memadukan dua genre, misalkan superhero dengan action. Boleh aja, silahkan. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengambil contoh pada Comic Ultimate Guide ya. Jadi saya pada Comic Ultimate Guide saya menentukan genrenya adalah, oh ya, ada satu lagi genre religi ya. Religi juga termasuk genre. Jadi saya memadukan genre superhero atau genre tokusatsu ya. Kalau ada orang yang bener-bener secara mutlak membedakan antara tokusatsu dan superhero, tapi tokusatsu seiring perkembangan zaman yaitu tokusatsu sekarang lebih banyak memproduksi film-film visual effect yang bergenre superhero. Jadi bisa dibilang juga superhero Jepang adalah genrenya bernama tokusatsu. Tetapi kalau kita melihat tokusatsu pada keseluruhannya adalah film-film yang menggunakan visual effect, khususnya film dari Jepang ya. Seperti Godzilla adalah pelopor atau pioner film tokusatsu yang ada di dunia. Nah, jadi contohnya saya gunakan Comic Ultimate Guide sebagai contoh. Nah, saya menentukan perpaduan dari dua genre, yaitu genre tokusatsu dan religi. Jadi saya memadukan antara religi dan superhero. Memang agak kurang mainstream memang ya. Jadi untuk genre seperti ini ya, kalau teman-teman mungkin kurang tekun dalam berkarya, nah ini mungkin tidak secara cepat mendapatkan fans ya. Nah, oleh karena itu Ultimate Guide udah saya brand dari mulai serius brand Ultimate Guide dari tahun 2012, dan alhamdulillah sekarang udah ada ribuan pembaca ya. Alhamdulillah ada ribuan pembaca. Meskipun kalau dihitung dibandingkan dengan One Piece ya, dibandingkan dengan Naruto ya pasti beda jauh ya. Tetapi untuk komik Indonesia yang terbit dalam bentuk buku, terbit dalam jumlah 2000 lebih, nah itu adalah suatu ya patut disyukuri lah ya. Jadi itu data terakhir ya, kemungkinan bacanya lebih dari 2000 ya. Itu patut disyukuri, tetapi nggak boleh sekedar cepat puas dengan pencapaian tersebut, dan saya akan selalu berusaha menciptakan karya yang lebih baik lagi. Nah, jadi kurang lebih
hari ini fokus ke genre dulu. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya contoh dari genre itu apa aja, dan kita bisa memadukannya, dan kita wajib menentukan genre dari awal agar kita bisa menentukan arah dari cerita kita. Nah, selanjutnya baru kita akan membahas perancangan penulisan skrip cerita. Nah, insya Allah nanti tutorial selanjutnya pasti akan lebih seru, lebih menarik, dan teman-teman ikuti terus, pantau terus channel Ayub Nurmana, banyak konten-konten yang bermanfaat. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita nggak harus lama-lama ya, nggak harus lama-lama, sampai di sini dulu aja. Dan kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat, silahkan share, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan tulis komen ya kalau ingin bertanya atau ingin melengkapi atau menambahkan sesuatu yang sekiranya belum saya sampaikan. Nah, insya Allah akan saya tampung semua tambahan wawasan dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Saya Ayub Nurmana, sampai ketemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik inilah yang paling penting dalam sebuah cerita. Inilah yang selalu dicari-cari oleh pembaca, yaitu konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Nah, jadi kita lanjutkan materi cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nomor berapa nih? Tahap ketiga ya. Nah, kita setelah melalui tahap pertama dan kedua, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merancang skrip cerita. Tahap pertama kita menentukan ide cerita. Tahap kedua kita memastikan genre cerita. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu merancang skrip cerita. Nah, jadi sederhananya metodenya adalah teman-teman waktu kuliah sekolah dulu ya, bahkan di waktu SD ya, kita pernah kan disuruh bikin karangan ya kan, ditugaskan membuat sebuah karangan dimana di situ ada kerangka karangan ya kan. Skrip. Nah, ini coret-coretan saya, papan tulis saya pakai ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya putar dulu biar enak nih. Nah, jadi membuat skrip persis seperti saat kita membuat karangan cerita. Pertama, babak pertama kita menentukan. Nah, ini saya bagi 3 babak. Jadi ada 3 babak dalam membuat cerita ya. Jadi ada 3 babak dalam membuat skrip cerita. Babak ke-1, babak 2, dan babak ke-3. Pada babak pertama kita menuliskan kurang lebih pengenalan tokoh, lalu universe-nya atau dunia atau setting. Nah, jadi kita harus mengenalkan dulu siapa tokoh kita, dan yang paling penting siapa tokoh utama kita, profilnya seperti apa, wataknya seperti apa, karakternya seperti apa, wujudnya seperti apa, dan dia di mana cerita kita sajikan itu terjadi.
ya. Jadi kita menyajikan dunia kita. Apakah kita menyajikan dunia original karya kita sendiri, fantasi kita sendiri, seperti pada Final Fantasy, atau seperti pada Dragon Ball, atau dunia ori seperti One Piece, dunia ori seperti dunia ninjanya Naruto, atau kita mengadaptasi kehidupan dunia pada kehidupan nyata, ya. Misalkan di kota Semarang mengambil setting di dunia di Indonesia, di kota Jakarta, atau di London, atau di New York, ya. Nah, bebas, kalian harus menjelaskan secara detail tanpa berbelit-belit, ya, singkat, padat, jelas tokoh kalian dan universe tempat cerita kalian disajikan. Nah, kemudian babak kedua kita menjelaskan tentang tujuan tokoh utama, ya. Nah, dia tujuannya apa? Misalkan kalau saya ambil contoh pada komik Ultimate Blade, ya, tokoh utama itu bertujuan untuk menjadi seorang superhero. Dia meneruskan perjuangan kakaknya yang telah wafat karena serangan organisasi kegelapan bernama Dark Code. Nah, jadi dia melanjutkan perjuangan kakaknya. Kemudian konflik apa yang dia tempuh? Konflik apa aja? Nah, bagian konflik inilah yang paling penting dalam sebuah cerita. Konflik inilah yang paling penting dalam sebuah cerita. Inilah yang selalu dicari-cari oleh pembaca, yaitu konflik, ya. Konflik ini yang paling dicari. Ini penting banget. Jadi ini yang paling dicari oleh pembaca. Konflik ini sebenarnya bukan hanya full body contact, bukan hanya pertarungan, pertempuran, peperangan, ya. Konflik batin juga bisa. Kalau tema ceritanya genre romance atau religi atau horror, ya, itu bisa konfliknya berupa konflik batin, ya, seperti ketakutan, kegelisahan, perdebatan, perang argumentasi, atau seperti Detektif Conan, ya, konfliknya nggak ada pertarungan, pertempuran, walaupun ada sedikit action di situ, ya, tetapi point of interest, pusat perhatian dari ceritanya, konfliknya, konflik utamanya adalah konflik batin. Bagaimana Conan Edogawa, ya, mengungkap sebuah misteri, memecahkan sebuah misteri dengan kecerdikannya. Nah, jadi itu yang menjadi poin dalam babak kedua, yaitu tujuan tokoh utama apa dan konfliknya apa saja. Kemudian babak terakhir, babak ketiga, yaitu adalah happy or sad ending. Sad itu sebenarnya apa? Sedih, ya? SAD, ya? Sad ending. Sad ending, bener kan? SAD. Happy ending atau sad ending. Nah, jadi apakah tokoh utama berhasil mendapatkan apa yang dia tuju atau dia gagal dalam mendapatkan apa yang dia tuju? Berarti berakhir sedih, ya. Nah, jadi ini kurang lebih 3 babak dalam membuat skrip cerita, ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat skrip cerita. Ada 3 babak penting ini. Nah, bagaimana menulisnya? Kalian spontan aja. Kalau misalkan teman-teman jangan terlalu pusing memikirkan aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa bikin cerita. Kalian bebaskan aja pikiran kalian. Kalian menulislah apa yang ingin kalian tuangkan. Libatkan emosi kalian di situ. Ibaratkan kalian itu masuk ke dalam sebuah peristiwa yang disajikan dalam cerita tersebut. Jadi kalian bisa lebih menggunakan hati kalian, perasaan kalian. Kalian memang harus mengorbankan perasaan kalian. Jadi nggak bisa kalau sekedar menulis, hanya menulis itu tulisannya tidak akan memiliki sensasi, ya. Jadi yang paling penting dalam sebuah karya itu adalah bisa nggak memberikan sebuah sensasi kepada pembacanya. Oke, paham ya? Nah, di sini teman-teman harus menuliskan, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti yang saya contohkan.
Jadi di sini ada script Ultimate Guide ya. Jadi saya tidak boleh men-spoiler. Jadi kurang lebih nanti tulisannya seperti ini ya. Ini Ultimate Guide buku pertama. Jadi saya menuliskannya seperti ini. Ada cukup 2,5 halaman, 2,5 halaman A4 ya, 2,5 halaman A4. Saya sudah membuat cerita satu buku tamat ya, satu buku tamat. Ini hanya 2,5 halaman. Nah, jadi ini dari berapa halaman ini? Dari 166 halaman. Skrip saya hanya setebal 2,5 halaman. Nah, pada skrip ini kalau saya pribadi saya tidak menggunakan dialog atau kalimat langsung. Jadi nanti tahap keempatnya setelah skrip ini fix akan diubah, akan di format dalam bentuk storyline, dimana adegan-adegannya lebih detail dan disitulah letak kita menentukan dialog setiap karakter. Nah, jadi ini ya kurang lebih ya teman-teman ya, contohnya hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman nanti langsung praktek. Oke, kayaknya itu aja hari ini ya, simple aja ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya tulis di kolom komen, dan tetap semangat berkarya, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Teman-teman harus benar-benar memaksimalkan seluruh kemampuan yang kalian miliki kalau memang benar-benar serius ingin menjadi seorang komikus. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua alur dalam penceritaan, yaitu alur maju dan alur mundur. Jadi storyline itu membantu kita untuk memetakan jumlah halaman pada komik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman. Oke, langsung aja ya, kita lanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas panjang lebar mengenai plot atau lebih lengkapnya membuat skrip cerita ya, skrip cerita ya. Nah, sekarang kita bahas langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita membuat storyline ya. Jadi kalau kemarin naskah cerita itu kita harus membahas garis besar cerita dari awal sampai akhir, dimana di sini ada awal cerita ya. Awal cerita itu membahas tentang karakter utama dan siapa aja tokoh-tokoh utama dalam cerita, termasuk karakter utama, antagonis ya, protagonisnya siapa. Kemudian awal cerita dikenalkan universe-nya, dunianya seperti apa, apakah dunia original ataukah dunia seperti pada kehidupan nyata. Nah, kemudian masuk ke dalam inti cerita. Nah, tentu saja setiap karakter utama memiliki tujuannya masing-masing ya. Apakah yang berkaitan dengan impiannya, apakah yang berkaitan dengan menyelamatkan dunia, atau apakah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Nah, itu bebas ya, cerita tergantung ceritanya. Kemudian dalam meraih keinginannya pasti muncul konflik ya, muncul konflik. Apakah konflik fisik seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ataupun konflik batin. Nah, apakah dia berhasil meraih apa yang dia inginkan? Nah, inilah akhir ceritanya. Kalau berhasil berarti happy ending, kalau dia gagal berarti sad ending. Nah,
pada sela-sela antara inti cerita dan akhir cerita kita berikan plot twist. Nah, apa itu plot twist? Jadi kurang lebih sesuatu yang menipu pembaca atau penonton ya. Kalau dalam film berarti penonton. Nah, kalau dalam komik berarti kita sedikit menipu pembaca. Nah, kalau dalam dunia nyata menipu tentu nggak boleh ya. Tapi kalau dalam cerita, tipuan berupa plot twist ini justru yang membuat pembaca semakin tertarik untuk mengikuti kisah kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang kemarin kita bahas itu adalah alur maju ya. Alur maju jadi urutannya awal cerita, inti cerita, kemudian akhir cerita. Dan ada plot twist yang menjadi pengantar untuk memasuki babak akhir cerita. Ya, misalkan contoh plot twist kayak gini, langsung saya kasih contoh aja ya. Misalkan kalau teman-teman lihat film apa ya, plot twist ya, contoh kalau teman-teman tahu cerita Star Wars ya, Star Wars plot twistnya misalkan seorang Jedi ya yang bernama Luke Skywalker, dia ingin menyelamatkan galaksi. Nah, ternyata musuh sejati dia, musuh bebuyutan dia, Kaisar Galactic Empire, kaisar jahat yang menguasai alam semesta, ternyata adalah ayahnya sendiri. Nah, itu salah satu contoh plot twist. Atau dalam Detektif Conan. Nah, itu termasuk plot twist ya. Dalam Detektif Conan, ternyata orang yang selama ini punya alasan kuat untuk tidak mendapatkan status tersangka, ternyata dia adalah seorang pelaku, tersangka atau pembunuh. Nah, itu salah satu plot twist. Nah, plot twist itu banyak ragamnya. Teman-teman bisa bereksperimen dengan sering-sering mengamati cerita yang ada pada komik atau film atau bahkan novel. Jadi, teori dalam membuat komik itu ya harus kalian lengkapi dengan pengalaman empiris kalian sendiri. Pengalaman empiris itu apa? Ya, tentu pengalaman yang kalian lalui dan kalian bisa belajar, mengambil pelajaran dari apa yang kalian pelajari itu, kemudian kalian praktek dan bisa berhasil dari apa yang kalian pelajari. Nah, itu kurang lebih artinya pengalaman empiris ya, dan itu wajib kalian lalui. Jadi kalau sekedar belajar melalui channel ini misalkan, ya kan, kalian belajar cuma dengerin aja, sekedar tahu tapi nggak praktek, nah itu belum tuntas belajarnya. Ya, kalian harus praktek, nanti ada masalah, nah harus ada pengalaman dari kalian dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kalian praktek dari ilmu yang kalian pelajari, nah itu kalian baru mendapatkan hikmah dalam belajar. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, jadi kemarin kita bahas alur maju. Nah, ada dua alur dalam penceritaan, yaitu alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju, teman-teman ya, bisa lihat di sini ya. Terdiri dari awal cerita, inti cerita, dan akhir cerita. Tapi kalau alur mundur, kita mengambil sebagian plot. Plot itu saya dari tadi bilang plot. Ambillah plot itu ibarat dari babak-babak kecil pada sebuah cerita ya. Di awal cerita misalkan ada beberapa plot ya, pengenalan tokoh, plot pengenalan universe dan sebagainya. Nah, pada alur mundur, sebagian dari akhir cerita kita tampilkan di depan. Baru kita masuk flashback ke awal cerita, inti cerita, baru melanjutkan akhir cerita yang belum tuntas yang sudah kita sajikan di depan. Dan tentu untuk membuat pembaca semakin tertarik, kita tambahkan plot twist di penghujung akhir cerita ya. Pembuka akhir cerita harus ada plot twistnya. Nah, contohnya gimana? Misalkan kalau teman-teman udah baca Ultimate Guide volume 1, 2, 3 ya, volume 1 itu langsung menceritakan pertempuran akhir dari semua saga atau arc Ultimate Guide ya. Jadi buku 1 Ultimate Guide itu ya, kalau teman-teman udah baca ya, buku 1, 2, 3, buku 1 ya, buku 1 itu menceritakan tentang sebagian dari akhir pertempuran besar yang ada dari seluruh saga Ultimate Guide. Nah, baru pada buku kedua dan buku ketiga baru masuk ke dalam penjelasan
awal cerita yang seharusnya. Jadi kalau kita membahas alur cerita, contoh alur ceritanya teman-teman bisa lihat di komik Ultimate Blade. Jadi komik Ultimate Blade nanti yang cerita utama ya, cerita utama saya boleh menyebutnya cerita canon lah ya. Cerita canon itu ada 4 volume nanti. Nah, 4 volume. Volume keempat adalah saga terakhir dari Ultimate Blade. Nah, jadi akhir cerita bagiannya pada volume 1, volume 2 dan 3 masuk kepada awal cerita dan inti cerita. Kemudian akhir ceritanya akan dibahas pada buku keempat. Nah, jadi kurang lebih itu. Ya, jadi kita harus pahami dulu alur maju, alur mundur, plot yang menjadi bagian dari ceritanya, kemudian harus ada plot twist di sini. Kemudian bagaimana sih cara bikin storyline? Nah, fungsi dari storyline itu apa? Nah, fungsi dari storyline ya, kalau teman-teman udah nyimak video dari awal ya. Jadi storyline itu membantu kita untuk memetakan jumlah halaman pada komik. Jadi skrip cerita yang udah kita bikin kemarin itu ya, yang kita bikin kemarin awal tengah cerita itu bisa dikembangkan sepanjang apapun yang kita inginkan. Kita mau bikin 2 volume bisa, 3 buku bisa, 4 buku bisa, atau sebanyak apapun kita bisa, tergantung bagaimana kita mengembangkan cerita dari skrip yang sudah kita buat ya. Nah, cara mudah membuat storyline, kita harus pecah menjadi adegan-adegan yang lebih detail. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, suatu hari tampak kota sementara yang megah dan tampak damai. Di pinggiran kotanya terdapat sebuah panti asuhan. Nah, jadi dari sebuah naskah cerita yang singkat, kita pecah-pecah menjadi satu adegan-adegan, seakan-akan kita udah bikin halaman-halaman komik yang fix. Jadi pikiran kita mengibaratkan kita itu udah bikin lembaran-lembaran komik, panel-panel komik. Kira-kira dalam adegan ini bisa berapa halaman ya. Jadi kita sudah bisa petakan di situ. Oke, paham ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silakan langsung bertanya di kolom komentar. Karena ini bagian yang paling penting. Kita harus benar-benar fix pada penulisan naskah cerita sampai storyline. Kalau ceritanya nggak fix, awal sampai akhir ceritanya nggak fix, saat kita nanti gambar, ya, saat kita nanti gambar komik, ya, kita nggak bisa fokus ke dalam ilustrasi, kita nggak akan bisa fokus ke dalam estetik karya kita nggak akan bisa explore pada kualitas detailnya, line art kita, shading kita, proporsi karakter kita, background kita, semua yang berkaitan dengan visualisasi kita nggak akan fokus kalau ceritanya nggak fix. Nah, oleh karena itu kita harus wajib bikin naskahnya sampai menjadi storyline yang fix sampai tamat. Nah, ini teman-teman bisa melihat Ultimate Blade volume 1 ya. Ini dari kemarin naskah cerita yang cuma 2,5 halaman, sekarang setelah dibuat storyline dijadikan pecahan-pecahan detail kecil, adegan berkembang menjadi 8 halaman, 7,5 lah ya, 7,5 halaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini metode saya dalam membuat storyline. Nah, silahkan teman-teman kalau memiliki metode yang lebih detail lagi, kalian bisa tambahkan dialognya ya. Di sini kadang saya tambahkan dialog, kadang enggak. Dan saya lebih suka improvisasi dalam pembuatan dialognya ya, tetapi garis besar adegan tiap halaman udah saya tulis secara detail dan lengkap di sini. Nah, tapi kalau teman-teman bekerja tim, kalian wajib menulis storyline sedetail mungkin agar rekan kalian bisa benar-benar paham dengan apa yang sudah kalian tulis. Nah, karena Ultimate Blade adalah komik pribadi saya ya, jadi saya nggak perlu detail-detail karena saya
cukup menaruh cerita fixnya kayak apa, nanti dialognya bisa improvisasi, sound efeknya seperti apa, angle kameranya seperti apa, saya lebih banyak improvisasi, tetapi adegan garis besarnya udah fix di sini. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih storyline itu hanyalah pecahan-pecahan detail kecil dari adegan yang kita kembangkan dari skrip cerita yang udah kita buat sebelumnya. Jadi langkah awal membuat komik, pertama kita harus menentukan ide cerita atau premis, kedua kita menentukan genre, ketiga kita menentukan menulis skrip cerita dari awal sampai akhir cerita, keempat kita wajib mengubah skrip cerita menjadi storyline yang lebih detail, dan kita juga sertakan alur maju atau alur mundur. Kita buat cerita kita menjadi alur maju atau alur mundur. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan. Kalau ada bagian yang belum paham, pasti akan saya jawab. Dan kalau perlu nanti ada postingan-postingan penjelasan ya, akan saya buatkan video lagi penjelasan detail tentang segala sesuatu yang teman-teman nggak paham. Boleh request di kolom komen ya. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, biar makin banyak orang yang bisa bikin komik ya. Jadi saya akan sangat suka hati membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya belum paham dari apa yang saya sampaikan. Dan saya juga sangat bahagia jikalau apa yang saya sampaikan, apa yang saya share bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini berkah, bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Insya Allah materi selanjutnya kita membahas pembuatan karakter ya. Setelah pembuatan karakter masuk ke storyboard. Setelah storyboard masuk ke tahap pembuatan komik fix. Setelah komik fix, metode dalam mempublikasikan komik kita ya. Jadi nanti banyak materi yang paling lebih seru lagi. Jadi ikuti terus channel Ayub Nurmana. Insya Allah semuanya kontennya bermanfaat ya, insya Allah ya. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi storyboard adalah membebaskan pikiran kita agar pikiran kita lebih fokus dalam komposisi gambar, lebih fokus dalam angle kameranya, lebih fokus pada point of interest pada tiap halaman, lebih fokus pada eksplorasi adegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Ayub Nurmana. Oke, langsung aja ya. Jadi konten ini melanjutkan dari materi-materi cara mudah dan cepat dalam membuat komik. Cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, kemarin kita telah mengulas beberapa tahapan ya. Kita evaluasi sebentar ya, sebelum saya lanjut ke materi kali ini. Tahap pertama kita telah menentukan ide cerita ya. Jadi kita udah menentukan ide cerita. Kemudian tahap kedua kita juga udah membahas bagaimana menentukan genre cerita. Tahap ketiga menyusun skrip atau naskah cerita. Kemudian tahap keempat menyusun storyline, dan kali ini kita membahas bagaimana
kita menyusun storyboard, ya. Nah, storyboard ini adalah lanjutan dari tahap keempat setelah storyline selesai dan fix diciptakan, ya. Setelah fix storyline selesai, ya, maka tahap selanjutnya yaitu membuat storyboard. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari storyboard? Ya, jadi kalau tahap-tahap selanjutnya itu membantu otak kita, ya, untuk bisa lebih berpikir bebas ke tahap visualisasi. Begitu juga dengan storyboard. Ya, storyboard juga membantu otak kita, pikiran kita, emosi kita agar bisa lebih fokus dalam tahap paneling, ya, tahap komposisi adegan dalam tiap halaman, dan kita bisa lebih fokus mengeksplorasi komposisi dan objek apa saja yang harus kita tampilkan pada setiap halaman komik. Oke, jadi kalau bayangkan betapa susahnya kita, betapa sulitnya kita kalau misalkan kita langsung gambar tanpa ada storyboard terlebih dahulu. Nah, maka pikiran kita akan bingung, ya kan? Pikiran kita akan bingung. Ini kira-kira dalam satu halaman bagian mana yang menjadi pusat perhatian, bagian mana yang menjadi objek utama, adegan seperti apa, angle seperti apa. Nah, ini fungsi storyboard untuk meletakkan pemikiran kita, ya, secara tertata, secara sistematis, agar pemikiran kita fix tertuang dalam sketsa berupa storyboard, sehingga dalam tahap pembuatan komik tiap halamannya pikiran kita bisa lebih bebas dan kita bisa menghasilkan visualisasi yang lebih maksimal lagi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dalam storyboard ingin saya sampaikan beberapa topik, ya. Jadi dalam storyboard ini bagaimana kita membuat adegan, dimana storyboard ini hasil dari visualisasi storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi storyline itu membantu kita juga dalam tahap pembuatan storyboard. Ya, jadi tahap pertama dalam pembuatan storyboard, ya, storyboard adalah visualisasi dari storyline yang sudah kita buat. Nah, ini kemarin saya buka dulu ya storyline-nya. Storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada, nah ini saya coba buka storyline, ada Comic Ultimate Guide, ya. Nah, jadi ini contoh storyline yang sudah fix, ya. Jadi di sini ada beberapa storyline yang sudah kita buat. Jadi ibarat tiap kalimat storyline ini adalah perwakilan dari tiap halaman komik. Jadi satu kalimat ini, ya, kita sudah membayangkan ini dalam bentuk halaman komik, ya. Sudah kita bahas dalam materi yang berjudul storyline, ya, pembuatan storyline. Nah, storyboard adalah visualisasi dari storyline tersebut, ya. Di sini tertulis tampak sebuah markas besar di luar angkasa yang merupakan markas dari organisasi Dark Code. Tampak Great Leader tengah duduk di singgasananya, di hadapannya tunduk kedua jenderal besar Dark Code, yaitu Captain Noise dan Dr. Mosquito. Nah, kita lihat hasil storyboardnya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, tolong diperhatikan dulu ya teman-teman, ya. Jadi gini. Ya, saya jelaskan dulu nih. Karena Ultimate Guide ini adalah komik project saya, ya, project pribadi yang dikerjakan satu orang. Jadi dalam pembuatan storyboard saya tidak perlu terlalu detail, ya, Nah, tetapi kalau kita bekerja, ya, mengerjakan sebuah proyek komik yang dimana kita harus bekerja sama dengan orang lain, misalkan kalau seperti format barat, ya, format komik Amerika, ya. Jadi antara storyboard, pensil, inking, coloring itu dikerjakan orang yang berbeda. Makanya storyboard artist berkewajiban untuk menyelesaikan storyboard sedetail mungkin, sejelas mungkin, ya. Nah, teman-teman bisa mencari referensi storyboard
karya-karya Alex Ross ya. Nah itu detailnya luar biasa, angle-nya bagus, kemudian posenya juga dinamis. Nah tetapi kalau dalam format komik Jepang ya, mereka biasanya lebih nama storyboard itu istilahnya ada sendiri ya, name ya atau name ya, name atau name. Nah itu formatnya sebenarnya nggak jauh beda, tetapi kurang lebih sama juga seperti format storyboard, dimana di sini adalah sketsa adegan apa saja yang harus kita gambar dalam halaman komik ke depan nanti. Nah oke ya, tahap pertama jadi storyboard adalah visualisasi dari storyline yang sudah kita buat sebelumnya. Nah jadi tadi ada pesawat besar, ada jenderal yang sedang tunduk, dan di sini ada grid leader ya. Storyline-nya menuliskan seperti itu. Nah visualisasinya seperti ini. Nah ini storyboardnya. Kemudian nanti setelah storyboard ini selesai ya, setelah selesai maka nanti ke depan ya, hasil dari storyboard yang sudah kita buat, hasil akhirnya setelah ke depan nanti kita buat dalam bentuk komik fix. Nah kurang lebih hasilnya ini contoh saya seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini. Coba kita bandingkan ini hasil storyboardnya mana tadi. Kita komparasikan bagian storyboardnya dan bagian dari komik yang udah fix. Storyboardnya seperti ini dan komik fixnya seperti ini, bisa kita bandingkan ya. Nah ini kurang lebih hasil storyboardnya dan ini hasil komik fixnya ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah jadi sebelumnya udah saya sampaikan karena ini proyek komik saya pribadi, jadi untuk storyboard cukup saya membuat sketsa kasar yang sangat sederhana, bahkan ini terlalu spontan ya garisnya ya. Nah ini kurang lebih storyboardnya seperti ini. Oke, poin pertama udah ya saya sampaikan. Jadi storyboard kurang lebih tahap pertama pengerjaannya adalah hasil visualisasi dari storyline. Kemudian dalam tahap storyboard kita juga berkewajiban menata panel, mana panel yang akan menjadi pusat perhatian dalam satu halaman. Nah jadi teman-teman, ini hal penting yang harus kalian sampaikan, yang harus kalian pahami. Dari setiap halaman komik harus ada pusat perhatian ya, point of interest ya, harus ada point of interest ya. Kalau teman-teman tahu ilmu desain ya, dalam ilmu desain itu ada ilmu dimana kita mengkomposisikan objek-objek desain, jadi harus ada point of interest ya. Nama ilmunya adalah ilmu nirmana ya sebenarnya. Nah ilmu nirmana itu adalah basic design ya. Teman-teman kalau ingin mendalami ilmu nirmana, ada di konten saya, cari aja yang judulnya apa itu nirmana dan bagaimana pengaplikasiannya pada karya-karya desain. Tetapi dalam materi ini saya ingin menyampaikan secara singkat pada jelas, kurang lebih dalam setiap karya desain termasuk komik harus ada objek utamanya, pusat perhatiannya atau point of interest. Nah kita bisa melihat pusat perhatian ya, pusat perhatian pada halaman komik ini ya, pusat perhatian pada halaman komik ini yaitu pada panel ketiga ya, pusat perhatiannya ini. Kemudian kalau kita lihat coba halaman selanjutnya, jadi harus ada point of interest-nya. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini contoh beberapa. Nah ini ada juga halaman ini ya, point of interest-nya adalah pada panel 1. Nah perlu dipahami ya, banyak frame ya, banyak beberapa jenis frame itu ada macam-macam. Nah ini saya sampaikan, saya buka dulu papan tulisnya teman-teman ya. Saya perkenalkan sekaligus beberapa jenis frame. Jadi dalam komik itu ada frame yang menggunakan bingkai seperti ini ya.
Oke, ini jenis frame pertama ya, menggunakan bingkai. Frame yang menggunakan bingkai. Bahkan ini sifatnya dia membatasi gambar ya. Misalkan objeknya seperti di sini. Contoh visualisasinya seperti ini ya, teman-teman. Ini buat gambaran aja ya. Ini salah satu frame yang menggunakan bingkai. Ada juga frame yang tanpa bingkai ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi dia tanpa harus menggunakan bingkai. Ini juga salah satu panel pada jenis panel pada komik ya. Panel yang menggunakan bingkai ya, panel tanpa menggunakan bingkai. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ya contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh paneling pada halaman komik. Nah, misalkan dalam satu halaman penataannya seperti ini. Ya, jadi ini beberapa contoh paneling ya yang menggunakan bingkai dan tidak menggunakan bingkai. Nah, ini juga termasuk halaman penataan halaman pada komik. Nah, ini saya kasih contoh ya di sini ya. Nah, misalkan ini gambarnya seperti ini. Saya kasih contoh aja ini. Kemudian arah baca pada halaman komik kita. Nah, arah bacanya gimana? Nah, kalau kita lihat komik Jepang, komik manga ya, rata-rata dibaca dari kanan ke kiri. Ya, dibaca dari kanan ke kiri. Berarti urutan panelnya otomatis kalian membacanya dari arah ini panel 1. Dan ini panel 2, ini panel 3, dan ini panel 4. Ya, jadi bacanya seperti itu. Kalau bentuk bukunya dibuka dari kanan ke kiri. Ya, berarti arahnya panelingnya juga sama. Jadi 1 2 1 2 3 4. Ya, bisa dipahami ya. Tetapi kalau bukunya dibaca dari kiri ke kanan, berarti panel satunya ini panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, untuk jelasnya saya kasih contoh lagi. Misalkan pada halaman komik kita bentuk komposisinya, panelingnya seperti ini ya. Nah, misalkan kalau bentuk format bukunya dari kanan ke kiri, berarti cara bacanya ini ya, 1 2 3. Ini panel 1 dari kanan ke kiri, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Kemudian kalau misalkan format bukunya dari kiri ke kanan, berarti cara bacanya arahnya dari kiri ke kanan ke arah sini, baru ke arah sini ya. Seperti ini. Jadi kurang lebih ini adalah panel 1, panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah kita menata panel dan objek yang ada pada halaman komik kita. Ya, pastikan dalam tiap halaman kita ada pusat perhatiannya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya komparasikan kurang lebih storyboard, antara storyboard dan hasil fixnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya kurang lebih. Nah, ini ada dark cloud ya, dan tampak dari belakang, dan ini ada
para anggotanya. Nah, sini saya visualisasikan jadinya seperti ini. Nah, ini walaupun dalam sketsanya para jenderalnya ini berdiri ya. Nah, tapi ini saya improvisasi sehingga jenderalnya tampak berdirinya seperti ini jadinya ya. Nah, dia melihat monitor. Ya, jadi ini digambarkan bahwa grid leader dan para jenderalnya yang tersisa ya ini bersiap untuk melakukan perang terakhir ya. Nah, ini sebenarnya beberapa spoiler trailer. Saya sengaja ini sedikit trailer ya, kasih trailer untuk Ultimate Blade volume 4. Teman-teman nanti bisa persiapan untuk pre-order. Nah, ini masih proses penataan layout ya, jadi ini sedikit spoiler, tapi yang ini nggak masalah lah di spoiler ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa tahapan pembuatan storyboard. Nah, ini juga ini terakhir contoh storyboard. Nah, ini tadi saya gambarkan beberapa pengaplikasian paneling ya, paneling. Nah, ini perubahan dari bentuk markas dark code ya, yang sebelumnya bentuknya piramida ini berubah. Nah, ini salah satu pengaplikasian bentuk panel tanpa bingkai atau frame. Jadi ini panel satunya ini ya teman-teman ya, dia berubah ya, kemudian ada tentakelnya. Jadi ini masuk ke panel 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini panelnya ada 4, bukan cuma 3, tapi panelnya 4. Walaupun ini nggak ada bingkainya, ini termasuk panel komik ya. Nah, ini urutannya dibaca 1, 2, 3, 4 karena format komik Ultimate Blade dari kiri ke kanan ya. Jadi formatnya dari kiri ke kanan seperti pada umumnya komik-komik yang ada, komik dan buku yang ada di Indonesia. Jadi komik Jepang itu malah mirip kitab suci Al-Quran ya, dari kanan ke kiri ya. Nah, itu komik manga ya, kalau manga formatnya seperti itu. Tapi karena kita di Indonesia, saya mengikuti format cetak buku standar di Indonesia, jadi dari kiri ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini salah satu storyboard. Selanjutnya ini visualisasinya saya seperti ini. Teman-teman bisa jadikan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan atau referensi atau bahkan pembanding boleh ya. Jadi kurang lebih inilah tahap membuat storyboard. Oke, kita ulangi ya. Jadi tahap membuat storyboard adalah kita memvisualisasikan dalam bentuk sketsa dari storyline yang sudah fix kita buat ya. Kalau misalkan dalam satu storyline ternyata ini harus jadi 2 halaman, ya nggak masalah gitu. Tetapi dalam rencana awalnya ini jadinya 1 halaman. Tapi kalau misalkan dalam visualisasi kita merasa kayaknya saya butuh improvisasi dari 1 kalimat ini bisanya jadi 2 halaman. Kalau jadi 1 halaman terlalu dipaksakan, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kita boleh juga dalam improvisasi. Bahkan misalkan adegannya kita agak rubah sedikit untuk membuat tutur gambarnya lebih bagus, nah itu nggak masalah. Berarti itu storyline yang berhasil, karena berhasil membuat pikiran kita bisa lebih bebas dan bisa lebih maksimal dalam memvisualisasikan ya. Jadi justru itu improvisasi itu adalah salah satu bukti bahwa storyline kita berhasil. Ya, tahap pertama kita memvisualisasikan storyline dalam bentuk sketsa, dalam bentuk storyboard ya. Kemudian kita menata panel pada storyboard kita ya, dimana kita harus menata kira-kira adegan kita ini diletakkan pada panel yang mana. Dan tahap ketiga kita wajib menentukan point of interest atau pusat perhatian pada setiap halaman yang sudah kita buat ya. Nah, jadi tiap halaman ada pusat perhatiannya ya, seperti yang saya contohkan misalkan pada halaman ini ya, pada ini storyboard halaman ini. Nah, point of interestnya adalah bisa kita ambil ya, tokoh grid leader ini, grid leader pimpinan tertinggi dark code menjadi pusat perhatian pada objek ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya.
kemudian letakkan juga. Nggak ada salahnya dalam pembuatan storyboard kalian sudah memikirkan letak dialog dan balon kata dalam halaman komik kalian, ya. Letak balon kata atau dialog pada halaman kalian agar komposisinya lebih menarik, lebih rapi, ya. Jadi orang bacanya lebih enak ke depannya. Baik, saya rasa itu ya poin-poin utama ya. Oke, kita evaluasi terakhir lagi. Jadi cara pembuatan storyboard adalah kita membuat sketsa halaman dari storyline, kemudian kita menentukan panelingnya, ya, penataan panelnya. Kemudian pastikan dalam setiap halaman itu ada pusat perhatian atau point of interest. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Fungsi storyboard adalah membebaskan pikiran kita agar pikiran kita lebih fokus dalam komposisi gambar, lebih fokus dalam angle kameranya, lebih fokus pada point of interest pada tiap halaman, lebih fokus pada eksplorasi adegan, ya. Sehingga saat kita membuat visual setiap halaman kita, komik kita nanti secara fix, pikiran kita lebih fokus ke dalam kualitas, keindahan, estetik dari karya halaman komik kita, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi storyboard itu penting banget untuk meletakkan ide-ide kita yang takut hilang kalau kita melewatkan tahap storyboard ini. Jadi bayangkan kalau kita nggak gambar storyboard dulu, nggak bikin storyboard dulu, saat kita bikin gambar kayak gini kita bingung. Ini panel berapa ya? Gambar ini panel yang mana ya? Angle-nya gimana ya? Jadi malah jadi stuck nanti, ya, macet, bahkan buntu otak kita. Tetapi kalau kalian setipe jenius seperti Kim Jung Gi, ya silakan. Tetapi saya rasa kebanyakan orang tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Jadi penting untuk menyelesaikan storyboard terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Jadi insya Allah nanti tahap selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan setiap halaman komik hingga fix. Jadi ini ya, jadi tahapnya ini agak spoiler pertemuan selanjutnya juga. Jadi setelah storyboard fix, bagaimana kita membuat halaman ini lebih baik ya. Nah, jadi nantikan materi selanjutnya, insya Allah lebih seru, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen jika kalian ingin bertanya atau ingin menambahkan. Kalau kalian merasa ada yang kurang dari penyampaian saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar. Dan jangan lupa jika kalian merasa postingan ini atau konten kali ini bermanfaat, silahkan klik tombol share ya, share ke teman-teman kalian, share ke komunitas kalian ya, agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari selama ini ya. Semoga berkah ilmunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap terakhir yaitu dari storyboard kita buat menjadi komik fix ya. Bagaimana kita bisa survive menjadi seorang komikus? Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman. Jadi hari ini kita mulai lanjutkan materi cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu ya teman-teman, kenapa saya menggunakan judul cara mudah dan cepat. Dan materi saya terkesan nggak langsung gambar, tapi harus ada teknik ini, persiapan ini, bikin ide cerita. Jadi untuk mendapatkan hasil yang cepat dan mudah, justru kita harus menggunakan cara yang sistematis dan runtut ya.
Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita pengen cepet langsung gambar, langsung bikin halaman-halaman komiknya, pikiran kita kemungkinan besar akan stuck. Kita nggak punya ide dialog apa yang harus kita tulis, kita nggak akan punya ide adegan seperti apa untuk kelanjutan halaman kita, dan mungkin akan terasa mudah dan cepat di awal-awal halaman. Tetapi di pertengahan halaman kita akan kehilangan mood, ya. Orang pada umumnya bilang art block ya istilahnya. Nah, karena kita tidak mempersiapkan fondasi-fondasi dalam proses pembuatan komik yang baik dan benar. Nah, sehingga saya untuk mempermudah mindset kita, makanya saya pilih judul cara mudah dan cepat dalam membuat komik. Nah, jadi kita udah melalui berbagai tahapan ya teman-teman ya. Dari awal kita membuat ide cerita, menentukan genre, kemudian bagaimana kita membangun skrip cerita, terus dari skrip itu kita ubah menjadi storyline, kemudian dari storyline kita kita rubah menjadi storyboard. Nah, ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan komik ya. Jadi ini adalah tahap terakhir dalam membuat komik. Jadi dari storyboard yang sudah kita buat ya, di sini teman-teman bisa melihat beberapa tahapan storyboard. Kenapa storyboard saya nggak detail, sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau project pribadi, saya cukup menggunakan storyboard yang cepat, spontan, dan saya paham. Tetapi kalau misalkan project komik itu adalah project komersil yang dikerjakan oleh tim, ya, yang bener-bener sebuah komik untuk industri yang dibutuhkan tim besar dalam mengerjakannya, seperti format pada pengerjaan komik Amerika atau komik Barat seperti yang udah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita harus orang yang bertugas membuat storyboard atau storyboard artist wajib untuk membuat storyboard secara detail. Nah, karena ini contoh saya pada project Ultimate Glade, saya menggunakan storyboard saya ya, karena ini project pribadi sehingga saya sengaja membuat storyboard yang spontan, cepat ya, sketch sederhana aja, jadi nggak perlu detail dan saya menghemat waktu dalam proses mengerjakan komik. Nah, jadi sketchnya seperti ini. Jadi kurang lebih pada storyboard ini saya membagi panel menjadi 3 panel ya, menjadi tiga panel. Adegannya adalah Ksatria Glade ya sedang membelah tentakel-tentakel yang ada pada pesawat milik Darkhold ya. Jadi membelah tentakel yang ada pada pesawat Darkhold sehingga tentakelnya berhamburan berjatuhan di angkasa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini panel pertama, ini membelah, kedua sedang membelah, panel pertama Ksatria Glade sedang membelah, panel kedua sudah mulai terbelah, dan pada panel ketiga tentakel sudah mulai berhamburan di udara. Nah, tetapi saya melakukan improvisasi biar point of interest pada satu halaman ini bisa lebih berkesan bagi pembaca, maka saya membuat panel pertama ya, panel yang paling di atas ini adalah panel pertama ya, panel yang paling di atas adalah panel pertama tanpa frame. Jadi saya membuat karakter Glade yang tampak depan ya, tampak sedikit ke atas ya, berarti sedikit menggunakan angle bird eye ya, mata burung ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat ini tampak atas, dia sedang melakukan slashing pada pesawatnya. Ini memang belum saya tambahkan sound effect ya, Jadi ini adegan pertama, panel pertama. Panel kedua tampak cahaya hasil sabetan pedang dari Ksatria Glade di sini, dan panel ketiga tampak tentakelnya mulai berhamburan. Jadi saya melakukan improvisasi. Jadi ini enaknya kalau kita udah punya storyboard, kita punya sandaran, dan kita bisa lebih explore ya, adegan maksimalnya seperti apa, visualisasinya seperti apa. Nah, saya seneng banget kalau menciptakan adegan yang sangat dinamis seperti ini ya. Jadi nggak terlalu kaku posenya. Jadi posenya
lebih ke atraktif ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Begitu juga ada storyboard yang lain ya, teman-teman sudah melihat beberapa storyboard saya di pertemuan sebelumnya ya, disimak lagi. Kalau misalkan belum nonton atau belum belajar ya, disimak lagi. Jadi kita fokusnya hari ini tahap terakhir, yaitu dari storyboard kita buat menjadi komik fix ya. Dari tahapannya ada line art, ada shading, kemudian tahap terakhir kita tambahkan teks dan dialog ya. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam membuat komik, yaitu kita membuat line art dulu ya. Line art itu setiap tepi pada gambar kita ya, garisnya ini. Kemudian kita tambahkan shading, kita tambahkan background, kita tambahkan teks seperti ini ya. Dan ini istilahnya balon kata ya. Yang menjadi tempat dari teks kita adalah balon kata. Dan kita kalau perlu kita juga tambahkan beberapa sound effect ya. Kita tambahkan sound effect. Contoh dari sound effect kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini contoh sound effect. Nah, ini contoh dari penggambaran sound effect ya. Seperti kalau misalkan barangnya logam, terus ada tumbukan ya, mungkin suaranya cekrek seperti ini. Terus kalau ada cahaya biar gitu ya. Jadi kita menggunakan sound effect yang teks yang menggambarkan suara pada halaman komik kita seperti apa. Karena komik itu bukan media audio visual, jadi kita harus menggambarkan audio dalam bentuk teks. Dan istilahnya tetap sound effect ya, dalam komik tetap sound effect, walaupun ini secara zahir ini tidak berupa audio, tetapi ini istilahnya tetap sound effect karena ini memang fungsinya untuk menggantikan audio pada halaman komik kita ya. Seperti ini, suara srrt gitu kan, celing gitu kan, suara kilapan cahaya menjadi celing gitu ya. Jadi ini adalah sound effect. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Pada materi kali ini saya tidak menekankan bagaimana how to draw, tapi lebih ke teknik. Dan saya berharap seperti request pada teman-teman sebelumnya ya, saat saya mulai lagi bikin konten YouTube. Nah, saya akan membuat materi khusus kembali ya. Kalau ini kan lanjutan dari materi cara cepat dan mudah membuat komik. Nah, nanti akan saya buat lagi deretan materi ya, khusus A to Z ya, bagaimana cara mudah untuk menggambar ya, dari belajar membuat arsiran, membuat proporsi wajah, membuat anatomi tubuh, perbedaan anatomi tubuh lelaki dan perempuan itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat background, bagaimana membuat ilustrasi ya, bagaimana kita menyampaikan pesan dari gambar kita. Nah, nanti insya Allah akan saya buat materi secara runtut A to Z ya, dari 0 sampai bener-bener fix materinya ya. Jadi teman-teman tunggu aja materinya. Jadi kali ini saya akan memberikan gambaran besar bagaimana kita membuat komik ya. Jadi intinya poin dari materi kali ini, setelah storyboard fix, langkah terakhir adalah kita merubah storyboard yang sebelumnya berupa sketsa menjadi halaman komik yang sempurna hingga selesai. Line artnya sempurna, shadingnya sempurna, backgroundnya sempurna, panelingnya sempurna, dan ditambahkan teks, balon kata, dan juga sound effect. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar ya. Semoga ini nggak dianggap YouTube konten anak-anak, sehingga bisa muncul kolom komentarnya. Karena beberapa kali saya posting kalau misalkan YouTube secara otomatis menilai ini konten anak atau enggak, padahal walaupun saya sudah menuliskan ini bukan konten anak gitu kan, tetapi kadang YouTube yang menilai sendiri. Saya nggak tahu memang algoritmanya seperti itu
atau memang sudah berubah ya, karena saya juga udah tanya-tanya ke teman-teman yang lain ya, yang udah biasa bikin konten YouTube. Saya sudah bener gitu metodenya biar kolom komentar aktif ya. Nah, saya berharap ini tidak dianggap konten anak-anak, sehingga kolom komentarnya aktif dan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Oke, jadi hari ini fokusnya itu teman-teman bagaimana kita membuat halaman komik kita sampai fix ya, dari storyboard dirubah menjadi halaman komik. Oke, sesederhana itu, tinggal diselesaikan. Nah, kemudian ini yang menjadi penutup ya, materi penutup. Nah, teman-teman, pesan saya, jangan sampai komik kita hanya menjadi tumpukan kertas yang tidak dipublikasikan. Jangan sampai karya komik kita menjadi file-file digital yang hanya menumpuk dalam hard disk ya. Jadi apapun jenis komik kalian, kalau komik buku seperti Ultimate Guide itu tipe komik one shot, dan kalau komik satu lembar ya, yang satu lembar selesai seperti komik Tai Lalat misalkan ya, itu termasuk komik strip ya. Kalian mau bikin komik strip, mau bikin one shot, jangan sampai kalian hanya menyimpan komik itu untuk diri kalian sendiri. Karena tujuan kita membuat komik itu ya teman-teman ya, tujuan kita membuat komik itu untuk kita bagikan ke orang lain. Kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena kita sejatinya membuat komik bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, tapi bagaimana komik itu bisa memberi manfaat buat orang lain. Jadi segera publikasikan ya. Mungkin kalian pertama kali mempublikasikan secara gratis di media sosial, seperti di fanpage, seperti di akun Facebook kalian, di Instagram ya, bahkan di status WhatsApp. It's okay, nggak masalah. Dan saya sarankan kalian publish secara rutin dan konsisten. Tujuannya apa, teman-teman? Ya, di awal memang kita membagikan gratis, tetapi seiring berjalannya tahun, berjalannya waktu, kita akan mendapatkan feedback dari pembaca. Nah, pembaca yang setia, yang menikmati karya kita, itulah adalah fans kita. Nah, fans kita itulah yang menjadi market kita, pasar kita. Nah, saat kita mempublikasikan karya eksklusif, maupun dalam bentuk buku atau dalam bentuk webtoon ya, line webtoon maksud saya ya, kalian akan mendapatkan fans yang akan senang hati untuk mengikuti karya-karya kalian. Jadi kalau kita rangkum kembali ya, segera publikasikan karya kalian ya. Kalian kumpulkan fans kalian dengan cara sering-sering membagi konten atau komik kalian secara gratis di medsos. Semua akun kalian posting di situ, semua medsos kalian gunakan, kalian bikin semua akun medsos baik dari Instagram, YouTube semuanya ya. Kalian promosikan karya kalian, kalian posting secara konsisten sehingga kalian mendapatkan fans, kalian mendapatkan pasar. Kalian terbitkan melalui media lain webtoon silahkan, kalian submisikan ke Reon juga silahkan, kalian submisikan ke penerbit-penerbit mayor dan penerbit-penerbit indie yang sekarang semakin banyak di Indonesia ya, silahkan ya. Jadi banyak opsi ya. Kalau ingin digital ya ke line webtoon dan platform sejenisnya. Kalau kalian ingin menerbitkan dalam bentuk buku ya, kalian otomatis menggunakan bekerja sama dengan penerbit-penerbit mayor atau penerbit indie yang sekarang semakin banyak tersedia di Indonesia ya. Penerbit-penerbit mayor yang ada di Indonesia yang terkenal diantaranya adalah Reon, ada Koloni ya, ada penerbit Al-Kausar, ada penerbit Mizan dan teman-temannya ya, Mizan, Darmizan, dan banyak divisi Mizan ya yang menerbitkan komik ya, termasuk kecil-kecil punya karya
Kalau penerbit banyak juga penerbit indie yang ada di Indonesia ya. Saya menggunakan penerbit Ihsan Media dan saya rasa distribusinya bagus ya teman-teman ya, dan karya-karyanya juga berkualitas ya. Karya-karyanya bukan hanya mengejar profit tapi memberikan banyak manfaat ya. Makanya saya senang hati bekerja sama dengan penerbit Ihsan Media yang menerbitkan buku komik Ultimate Blade. Alhamdulillah 1 sampai volume 4 saya bekerja sama dengan penerbit Ihsan. Jadi termasuk penerbit yang luar biasa ya menurut saya. Dan penerbit Ihsan Media juga yang menerbitkan beberapa karya-karya komik dari komunitas Likomik ya, Likomik dan Ikomik ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya reputasinya ya. Makanya kita mulai dari sekarang juga membranding diri kita, membranding karya kita sebagai seorang komikus yang berdedikasi, sehingga penerbit itu nggak ragu lagi dalam bekerja sama dengan kita. Kalau kita sudah punya nama ya, kita sudah, orang mengenal kita sebagai seorang komikus dan karyanya juga udah dikenal, penerbit pasti akan langsung percaya dan akan bersedia untuk bekerja sama dengan kita dalam mencetak komiknya. Nah, kalau kalian udah lebih terkenal lagi ya, bisa aja kalian nggak memerlukan penerbit ya, tapi kalian cetak komik kalian sendiri dan kalian langsung jual. Jadi keuntungan 100% buat kalian, tidak menggunakan sistem royalti lagi. Kalau kalian memang sudah ada lebih level up ya, seperti Mas Henry, seperti Om Skew, seperti kalau kalian teman-teman kenal ya nama-nama komikus itu ya, seperti Mas Adrian Syaf. Banyak ya komikus di Indonesia yang sudah menggunakan metode self-publishing, termasuk Raga Sukma ya, Mas Weta dan Mas Alex. Mereka menggunakan metode self-publishing. Jadi satu komik misalkan harganya 100.000 atau 80.000. Nah 80.000 itu akan menjadi 100% keuntungan untuk komikusnya sendiri. Tapi kalau misalkan pakai royalti ya, royalti paling tinggi yang ada di Indonesia itu 10%. Nah, Raditya Dika pernah bilang dia bisa dapat 13% kalau nggak salah. Itu pun kalau udah terkenal banget itu hanya 13%. Jadi memang seperti itu, karena penerbit juga sudah banyak mengeluarkan puluhan atau bahkan sekian belasan juta dalam produksi komik kita. Ya, jadi mereka sudah menghitung, itu belum termasuk distribusi, belum termasuk promosi. Jadi memang harganya seperti itu. Memang dalam satu komik untungnya kita komikus mendapatkan untung 10% dari komik. Nah, itulah yang disebut royalti. Ya, tapi berbeda dengan teman-teman komikus yang sudah menggunakan metode self-publishing. Ya, jadi 100% keuntungan buat komikusnya sendiri. Nah, jadi itu teman-teman kurang lebih gambaran bagaimana kita bisa survive menjadi seorang komikus. Jadi tetap semangat berkarya ya teman-teman ya. Tetap semangat berkarya, tunjukkan bahwa kalian adalah seorang komikus yang berdedikasi, konsisten dalam berkarya. Dan pesan saya, sampaikan karya-karya yang positif ya, agar kalian juga bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Dan insya Allah kalau kalian memberikan pesan yang positif, itu bisa menjadi amal jariah buat kalian ya. Kalian di dunia dapat apresiasi, dapat royalti dan keuntungan secara finansial dari komik kalian. Kalian mendapatkan apresiasi dan pujian dari pembaca atas karya kalian. Di akhirat kalian juga mendapatkan pahala dari pesan-pesan positif yang kalian sampaikan pada setiap halaman komik yang kalian ciptakan. Nah, jadi itulah yang menjadi nilai lebih bagi seorang komikus, bukan hanya mengejar laku, trending, viral, populer, tetapi juga bisa memberikan manfaat. Nah, itu komikus yang memiliki nilai lebih, insya Allah ya. Baik teman-teman, jadi sebelum saya tutup, saya akan rangkum dulu. Jadi hari ini tahap terakhir dalam membuat komik, yaitu dari storyboard kalian ubah menjadi halaman komik yang fix. Dan pesan saya, segera terbitkan komik kalian, share di medsos, posting secara konsisten, kemudian bekerja samalah dengan
penerbit atau platform komik yang sudah tersedia, baik secara mobile atau secara online atau diterbitkan dalam bentuk buku. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak semua serial video materi cara mudah dan cepat membuat komik, dan doakan saya, dukung terus agar saya konsisten bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Silahkan komen bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol share, bagikan ke teman-teman kalian, bagikan ke komunitas, bagikan ke keluarga kalian ya, bagikan di grup-grup WhatsApp kalian ya, agar bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat buat orang lain. Dan nantikan selalu konten-konten saya yang lainnya, insya Allah akan lebih baik lagi, akan lebih seru ya ke depannya ya, akan lebih baik lah ya intinya ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.